Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala ramadhana syahrus siyam wa ja'ala layaliyaha layalil qiyam. Sobat muda, entrepreneur, shaimin dan shaimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya Allah pertemukan kita kembali dalam rangka tolabul ilmi ya. Sobat muda entrepreneur dimanapun Anda berada, ada yang bertanya, Ustadz ya, apa sih ya hal-hal yang menghambat datangnya rezeki? Ini pertanyaan ini ya biasa terlontarkan ya dari salah seorang atau dari para pebisnis yang memang bisnisnya sulit berjalan ya. Soimin dan soimat, somet, sobat muda entrepreneur dimanapun Anda berada ya, perlu kita ketahui ya bahwasannya rezeki yang halal, yang berkah ya, itu sudah pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita sebagai seorang entrepreneur ya, seorang pebisnis, ketika kita ingin mendapatkan keuntungan yang besar ya, keuntungan yang halal berkah, apa yang kita lakukan ya sehingga ya, tidak menjadi penghambat ya datangnya rezeki yang berlimpah. Dan ini ternyata ya, adalah yang pernah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ya ridwanullah alaihim. Bahkan dilakukan juga oleh ya kalangan pebisnis muslim ya, yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tentu ketika kita ya mendengar ya bahwasannya sumber ya atau hal-hal yang menjadi penghambat datangnya rezeki yang besar, yang banyak, yang halal, yang berkah ya, itu adalah ketika kita jauh dari sumber sang pemberi rezeki ya. Coba ya somet ya, sobat muda entrepreneur dimanapun Anda berada, kita sama-sama coba buka kembali ya Al-Quran surat At-Tolak ya, surah At-Tolak ayat 2 dan 3 ya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi solusi dari berbagai permasalahan ya, problem-problem atau hambatan-hambatan ya, khususnya para pembisnis ya ketika menjalankan bisnisnya. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kemudian ya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Mafhum mukhalafahnya ya, atau ya sebaliknya, ketika ya, kita tidak dekat dengan Allah, jauh dari kata takwa ya, kemudian kita bermalas-malasan ya, karena di sini Allah sebutkan ya nanti di kalimat ya atau lafaz berikutnya, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh ya. Kalau seseorang ya meskipun dia pebisnis ya, kemudian dia tidak menjalankan ya apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kunci pertama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan ya solusi ya atau makhraj, jalan keluar ya ketika teman-teman menghadapi kesulitan ya dalam marketing ya, kebuntuan ya, atau memiliki pesaing-pesaing yang luar biasa ya, teman-teman kan perlu ya arahan-arahan solusi ya. Maka
dalam kacamata Al-Quran, dalam kacamata Islam, kunci pertama adalah takwa. Ya, maka kebalikannya, kalau kita jauh dari takwa, maka itu menjadi penghambat rezeki. Ya, datangnya rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, ya, ketika kita sudah taat, melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan atau membuka pintu-pintu rezeki yang tidak disangka-sangka. Terkadang perasaan yang kita lakukan, yang kita kerjain biasa-biasa saja. Ya, kita hanya ATM, atau mungkin ada ATP. Kita amati para pebisnis sukses, khususnya dari orang-orang terdahulu, para sahabat. Banyak para sahabat yang mereka itu sebagai sahabat Rasul, tapi mereka juga sebagai pebisnis dan mereka sukses. Kita amati, kemudian T-nya kita tiru, M-nya mungkin kita modifikasi sedikit-sedikit lah, karena berbeda marketing zamannya sahabat dengan marketing zaman kita saat ini. Zaman sahabat tidak ada marketing digital, zaman kita banyak, kita modif. Ternyata, Masya Allah, kita dibanjiri oleh orderan-orderan, dan inilah yang disebut dengan rezeki yang halal, yang berkah. Dan saya yakin sebagai entrepreneur muslim, sebagai seorang pebisnis muslim, tentu yang mereka cari adalah keuntungan yang berkah. Jadi yang pertama adalah yang menjadi penghambat datangnya rezeki adalah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kita lakukan, kita dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melakukan ketakwaan kepada Allah. Yang berikutnya adalah wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Tawakal. Nah, ini kunci yang kedua, sobat entrepreneur, soimin dan soimat dimanapun Anda berada. 1001 mungkin dari 1000 mungkin hanya satu orang yang tidak bertawakal. Dia kerjanya hanya di masjid saja, kemudian dia tidak menjalankan bisnis, dia zikir di masjid, hari-hari kerjaannya seperti itu, tapi dia tidak berusaha keluar, dia tidak mencari market, tidak mencari konsumen dan sebagainya, dia tidak belajar, maka peluangnya sangat sempit, sangat kecil sekali. Artinya apa? Tawakal di sini adalah bergerak. Teman-teman masih ingat bagaimana hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, burung, kita belajar tawakal dari burung. Burung pagi-pagi keluar dalam keadaan perut kosong, lapar. Perut kosong, keluar. Tapi ketika sore hari burung itu pulang, itu dalam keadaan kenyang, perutnya sudah terisi. Ini burung, teman-teman, binatang, Karena apa? Karena dia bergerak keluar mencari. Wa nahnu aula min thair, dan kita lebih baik dan lebih utama daripada burung. Kita diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya kita ikhtiar, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bekerja, kita cari, kita action, dan ini adalah kunci yang kedua. Kalau pertama, jauh dari Allah ini menjadi penghambat datangnya rezeki, yang berkah, yang halal. Yang kedua adalah berdiam diri, kalau bahasa sekarang yang mager, itu menjadi penghambat datangnya rezeki. Dan yang ketiga, jangan pelit. Kenapa? Karena pelit ini adalah menjadi faktor penghambat datangnya rezeki. Di dalam hadis yang sahih, dikatakan ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa
malakani yanzilan. Ya. Fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa ya khalafa. Wa yaqulul akhar Allahumma a'ti munsikan talafa. Ya, kata Rasulullah SAW, ya hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya, ma min yaumin fihi yusmihul ibadu. Ya, tidak ada satu hari pun yang berlalu ya bagi seorang hamba Allah Subhanahu wa taala illa malakani yanzilan, ya kecuali setiap hari ya, setiap subuh ya itu malaikat turun. Ya, apa yang dilakukan oleh malaikat ya salah satunya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikanlah orang yang berinfak itu pengganti. Ya, artinya ya malaikat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang berinfak tidak pelit. Ya, apa kata malaikat? Ya Allah, berikanlah pengganti. Ya, sobat muda entrepreneur dimanapun Anda berada, ya, orang yang berinfak, apa kira-kira balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Maka Allah akan beri penggantinya lebih baik dan lebih banyak, berlipat-lipat. Ya, bahkan bisa sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Ya. Kemudian malaikat yang lain berdoa, wa yaqulul akhar ya Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, ya berilah bangkrutan ya, ya Allah, berilah kehancuran ya bagi orang yang kikir, yang pelit ya. Maka kalau kita lihat ya ini sudah terbukti ya, berapa banyak ya para pebisnis sukses ternyata kalau kita lihat ya, kalau kita selidiki, kalau kita cari, kalau kita kepoin, ternyata mereka adalah selain pebisnis mereka juga orang yang ahli sedekah ya, ahli infak ya. Jadi ya somet muda entrepreneur dimanapun Anda berada ya, tiga poin inilah ya sekiranya ya, yang menjadi penghambat ya datangnya rezeki. Yang pertama adalah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang kedua bermalas-malasan. Ya, yang ketiga ya pelit atau kikir. Maka bagaimana solusinya? Solusinya adalah takwa kepada Allah. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah ya akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan baginya. Ya. Dan yang ketiga adalah apa? Ya, benar ya. Yang pertama takwa ya. Yang kedua ya, tidak bermalas-malasan ya, artinya ikhtiar, bertawakal. Dan yang ketiga adalah tidak pelit ya, ahli sedekah ya. Dan khusus ini kalau teman-teman ingin bersedekah, carilah waktu yang paling baik, yaitu subuh ya. Makanya kalau ini baru-baru ini ya ada istilah serangan fajar. Ya, kita bukan ngikutin itu ya. Mengapa menggunakan serangan fajar ya? Mereka tahu ya. Tapi itu tidak baik ya, tidak diperbolehkan dalam Islam ya. Tapi yang diperbolehkan dalam Islam adalah sedekah fajar ya. Berinfak di waktu fajar. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan untuk kita semua. Ya, kita akhiri ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.